Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dalam kesempatan ini, izinkan kami kelompok 6 untuk memaparkan materi yang berjudul Pembelajaran Terpadu Model Keterpaduan dengan dosen pengampu Ibu Lia Kurniawati, MPD. Berikut pembahasannya yang akan kami paparkan satu persatu. A. Pengertian model keterpaduan atau integrated. The integrated model integrasi, yaitu pembelajaran yang menggabungkan bidang studi dengan cara menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling berhubungan di dalam beberapa bidang studi. Pandomo dalam bukunya Pembelajaran Terpadu mengatakan bahwa model integrated kurikulum menyajikan satu pendekatan penyeberangan mata pelajaran mirip dengan model shared. Model integrated memadukan mata pelajaran dengan latar prioritas kurikulum pada tiap penemuan, keterampilan-keterampilan, konsep-konsep, dan sikap-sikap yang tumpang tindih mata pelajaran tersebut. B. Manfaat model keterpaduan atau integrated. Sebagai suatu bentuk model pembelajaran, pembelajaran terpadu memiliki beberapa manfaat. Di antaranya adalah memungkinkan anak mengeksplorasi dan mengekspresikan pengetahuan dan keterampilannya melalui berbagai kegiatan. 2. Meningkatkan pemahaman anak secara komprehensif. 3. Meningkatkan kecakapan berpikir anak dan meningkatkan interaksi sosial anak. 4. Banyak topik yang tertuang di setiap mata pelajaran mempunyai keterkaitan konsep dengan yang dipelajari siswa. 5. Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa memanfaatkan keterampilannya yang dikembangkan dari mempelajari keterkaitan antar mata pelajaran. Masih dalam manfaat model keterpaduan. Selanjutnya, 6. Pembelajaran terpadu melatih siswa untuk semakin banyak membuat hubungan inter dan antar mata pelajaran, sehingga siswa mampu memproses informasi dengan cara yang sesuai daya pikirnya dan memungkinkan berkembangnya jaringan konsep-konsep. 7. Pembelajaran terpadu membantu siswa dapat memecahkan masalah dan berpikir kritis untuk dapat dikembangkan melalui keterampilan dalam situasi nyata. C. Karakteristik model keterpaduan. Ada 5 karakteristik pada model keterpaduan. 1. Pembelajaran berpusat pada anak. 2. Menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan. 3. Belajar melalui pengalaman langsung. 4. Lebih memperhatikan proses daripada hasil semata. 5. Syarat dengan muatan keterkaitan. Kita memasuki poin berikutnya, yaitu kelebihan dan kelemahan model keterpaduan. Tentunya setiap model pembelajaran ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan daripada model keterpaduan ada banyak. Di antaranya, 1. Adanya kemungkinan pemahaman antar bidang studi. Karena dengan memfokuskan pada isi pelajaran, strategi berpikir, keterampilan sosial, dan ide-ide penemuan lain, satu pelajaran dapat mencakup banyak dimensi, sehingga siswa pembelajaran menjadi semakin diperkaya dan berkembang. 2. Model integrasi membangun pemahaman di seluruh mata pelajaran, sehingga menambah pengetahuan. 3. Memberi kemudahan kepada siswa dalam mempelajari materi yang berkaitan, karena fokus terhadap isi pelajaran. Berikutnya, kelebihan yang berikutnya. 4. Satu pelajaran dapat mencakup banyak dimensi,
sehingga siswa menjadi kaya akan pengetahuan dari apa yang telah diajarkan guru melalui model integratif. 5. Memotivasi siswa dalam belajar. 6. Tipe terintegrasi juga memberikan perhatian pada berbagai bidang yang terpenting dalam satu saat. Tipe ini tidak memerlukan penambahan waktu untuk bekerja dengan guru lain. Dalam tipe ini, guru tidak perlu mengulang kembali materi yang tumpang tindih, sehingga tercapailah efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Kelebihan yang terakhir dari model keterpaduan yaitu sebuah keuntungan yang berbeda dari model integrasi adalah kemudahan belajar yang mengarah pada keterkaitan dan hubungan timbal balik antara berbagai disiplin ilmu. Model terpadu membangun pemahaman lintas departemen dan mendorong apresiasi pengetahuan dan keahlian staf. Model terpadu ketika berhasil diterapkan, pendekatan model pembelajaran yang ideal juga disertai dengan faktor motivasi yang melekat sebagai siswa dan momentum ide dari kelas ke kelas. Itu dikemukakan menurut Fogarty tahun 1991 dalam bukunya yang halaman 77. Selain mempunyai kelebihan, model pembelajaran terpadu juga mempunyai kelemahan. Kelemahan model pembelajaran terpadu ada 8. Di antaranya, terletak pada guru, yaitu guru harus menguasai konsep, sikap, dan keterampilan yang diprioritaskan. Kelemahan yang kedua, penerapannya yaitu sulitnya menerapkan tipe ini secara penuh. Kelemahan yang ketiga, tipe ini memerlukan tim antar bidang studi, baik dalam perencanaannya maupun pelaksanaannya. Dan kelemahan yang keempat, pengintegrasian kurikulum dengan konsep-konsep dari masing-masing bidang studi menuntut adanya sumber belajar yang beraneka ragam. Kelemahan yang berikutnya yaitu model terpadu memerlukan staf yang sangat terampil, percaya diri dalam konsep prioritas, keterampilan, dan sikap yang menyerap disiplin masing-masing. Selain itu, kurikulum terpadu memerlukan tim antar departemen dengan blok terintegrasi kurikulum dengan perhatian eksplisit untuk prioritas konseptual asli. Disiplin memerlukan komitmen dari segudang sumber daya. Menurut Fogarty tahun 1991 halaman 77. Dan berikutnya, kelemahan berikutnya kurang efektif karena membutuhkan kerjasama dari banyak guru. Masih di dalam kelemahannya, kelemahan pembelajaran terpadu sulit mencari keterkaitan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya, juga mencari keterkaitan aspek keterampilan yang terkait. Dan berikutnya, dibutuhkan banyak waktu pada beberapa mata pelajaran untuk didiskusikan guna mencari keterkaitan dan mencari tema. Baiklah teman-teman, dari beberapa slide kelas 1-11 dapat disimpulkan bahwa model keterpaduan merupakan salah satu model pembelajaran terpadu. Sama seperti model lainnya, model ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Tetapi model ini agak sulit dilaksanakan secara utuh di TK ataupun pendidikan anak usia dini, karena mensyaratkan penguasaan guru dalam konsep untuk menggabung berbagai bidang pengembangan serta penentuan fokus dari adanya saling tumpang tindih antar bidang pengembangan dan keterampilan. Sedangkan kekuatan dari model ini adalah mengarah keterkaitan antar bidang pengembangan secara lebih jelas dan terarah. Demikianlah paparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.